Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di IG Live IATOP, Ikatan Alumni Alosius. Sambil menunggu, mungkin teman-teman kita mau join. Saya boleh cerita sedikit. Hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Dua-duanya ini alumni dari TOP dan yang saat ini berprofesi sebagai guru. Ya, hari ini kita mengangkat tema guru memimpin dalam krisis menata kembali masa depan, ya. Karena bertepatan dengan Hari Guru Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Oktober kemarin. Jadi hari ini Ngariung kita akan bahas ngobrol-ngobrol ya dengan dua alumni dari top kita yang keren-keren. Kebetulan ini dua-duanya adik kelas saya. Yang pertama ada dari angkatan top 2016 dan nanti yang kedua ada yang dari top angkatan 2004 ya. Sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol, sambil nunggu juga rekan-rekan yang lain, saya undang narasumber kita yang pertama, Stefani Rengganis ya. Dulu di Aloy angkatan 2016. Udah gitu sempat kuliah di UPI dan sudah mengajar di Aloysius selama 3 tahun. Sebentar ya. Ani. Udah mulai, maaf kok. Udah mulai. Penontonnya baru 9.000. Nanti sebentar lagi 90.000 ya. Amin. Ya, selamat 9 juta. datang 9 juta. Selamat datang untuk semua teman-teman alumni IATOP. Ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya, Stefani ya. Ya, kok. Ya, karena kan bertepatan Hari Guru Internasional nih, tanggal 5 Oktober kemarin, ya. Ya, Iya, 5 sekarang Oktober. boleh cerita nggak nih, eh, sekarang di Aloysius ngajar apa ya sekarang? Hmm, kebetulan. Jadi tahun ini saya udah ngajar di kelas, Mm, ya, ngajar di kelas 10, dan tentunya mm. juga ngajar praktikumnya, ya, praktikum kimia. Oh, iya, 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 iya. Waduh, pelajaran ngajar tahun ini pelajarannya sih, susah kan. kimia ya. Kalau dipelajari enggak kok. Oh, nggak susah ya. Iya, iya, Ya, lebih iya. susah kok. Fisika ya. Iya, ya. Dulu saya kayaknya kimia merah terus saya kayaknya. Jalan kalau nggak merah nggak gaul kok. Oh gitu ya. Ngajar di mana? Kenapa kok? Mohon maaf. Ngajarnya di Aloy mana? Yang di Oh, BN atau saya di Aloysius Batu Nunggal. hmm, apa Hmm, sempat di Batu. bolak-balik nggak sih? Dulu kan sempat denger ada beberapa Hmm. guru yang memang bolak-balik dari Sultan Agung ke Batu Nunggal ngajar atau Itu memang udah beberapa, ada yang seperti itu sampai sekarang beberapa guru. Cuman kalau untuk saya hanya di Batu Nunggal saja. Oh, iya, 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 iya. Kalau boleh tahu Oh. ngajarnya berarti kimia mah SMA ya? Iya, kimia mah SMA kok. SMA. Ya, SMA. Karena kimia emang baru fokusnya di SMA kan ya. Oh iya, betul. Sekarang penjurusan dari kelas berapa ya? Sekarang penerusan dari kelas 10 kok. Jadi sebenarnya lebih susah ngajarnya. Bayangin Oh, ya kok
Ya, orang yang masih belum bisa meraba-raba dirinya di mana, tapi kan zaman sekarang ada beberapa orang yang istilahnya dipaksakan masuk IPA gitu ya, kok ya. Hmm, hmm. Nah, itu butuh ekstra mengajar untuk Iya, orang-orang yang iya, seperti iya. itu. Oh, berarti kelas 10 itu sama dengan SMA 1 ya? Iya, kan Oh, dulu mah kelas iya, iya. zaman pokoknya ya penjurusan. Lagi zaman saya ya, zaman purba maksudnya. Iya, iya. Iya, zaman. Iya Saya dulu kok gitu. lulus 2002. Iya sih, kelas Hmm. 2 SMA baru penjurusan waktu itu. Hmm. Ah, Ya. te- Mungkin bisa buat koko-koko sama cici-cici yang yang nonton sekarang, jangan memaksakan anaknya masuk IPA atau IPS, biarkan anaknya masuk manapun terserah dia gitu. hmm. Oh, ini Ya, jangan curhatan murid-murid mungkin ya? curhatan murid iya, curhatan sebagai guru iya, karena kan Hmm. kasihan juga ya kalau ada yang beberapa dipaksa gitu ya. Iya, 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 iya. Emang murid-murid banyak yang cerita gitu, dipaksa gitu atau biar Kebetulan saya kan ini belajarnya online ya. Saya baru iya, tahun pertama di kelas. Terus online lagi kok kan nggak kebayang muka-mukanya kayak gimana. iya betul Jadi betul. saya sambil menilai untuk penilaian sikap mereka juga saya teleponin mereka satu-satu kok video Hmm, call. Ya iya saya iya. tanya, Nah, bisa ya mungkin mereka juga mikir apaan sih nih guru kepo dulu apa apaan sih nih guru kepo gitu kan. Tapi saya nanya berani. Kenapa pengen masuk IPA gitu. Ada hmm. beberapa ya emang orang tua saya yang di sini Bu begitu. Oh, tadi ada yang nanya, bukannya katanya ada psikotes katanya? Iya ada psikotes. Nah, itu Oh, nanti oh. ranahnya Pak Vincent ya. Nanti bisa nanya Pak Vincent aja Oh, gimana. yang kedua ini. Iya, iya Pak Vincent tahu banget tuh tentang penjurusan IPA IPS. Iya iya iya. Waduh, ini ada teman Ya. mabal saya. Kayaknya enggak deh, saya nggak pernah mabal. Nanti jadi guru lagi. Iya. Kalau Iya. kelas 2 penjurusan S1. Oh, Hmm, iya. zaman Ko Paulus lebih dulu lagi ya. Tahun berapa tuh Ko Paulus? Iya. Ngomong-ngomong, ini Ko Paulus ketua ikatan alumni kita untuk mungkin teman-teman yang ada yang belum kenal. Selamat datang juga teman-teman yang baru join. Hari ini kita Iya. bahas seputar kehidupan guru ya. Berhubung Nah, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober kemarin, Hari Guru Internasional. Nah, Stefani boleh cerita-cerita dikit nih. Kira-kira dulu lagi kan sebagai alumni juga ya. hmm, Sebagai alumni dari Aloysius juga, udah gitu ngajar di Aloysius. Boleh cerita dong kira-kira ada pengalaman menarik apa yang bisa diceritain? hmm, pengalaman menarik ya. Iya. Pengalaman menarik itu yang paling nggak terlupakan sih ketika kita punya jam praktikum sendiri ya. Saya tuh Hmm. SMA Aloy kok, tapi saya SMA-nya di Aloy Hmm, gitu. hmm, Nih hmm. saya kaget dong, masuk-masuk, waduh jam praktikum beda sendiri nih gitu kan. Hmm. Tapi di situ saya enjoy kok gitu. Kayak biologi, belah cacing, saya ingat banget pertama kali dan terakhir kali seumur hidup saya megang cacing tanah, ya ampun. Tuh, Tidak belah cacing. ya. Iya, kimia saya ngereaksiin itu apa ngereaksiin banyak zat, fisika saya nyobain alat peraga dan itu pengalaman berharga buat kuliah gitu kok. Hmm. Sampai-sampai pengalaman itu tuh membawa saya bekal kuliah waktu saya kuliah tuh saya jadi asisten dosen praktikum karena kemahiran praktikum saya dari SMA gitu. Wah, luar biasa ya. Tuh. Sama sih satu hal yang mengajar apa yang paling berkesan. Saya nggak bisa nyontek. Hmm. Ya, ya, sama dong sama saya. Akan nggak tahu sayanya yang cupu ya kok ya. Tapi saya nggak pernah sama dan nggak bisa gitu tegang aja gitu bawaannya. Iya, 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 iya. Berarti praktik di Aloysius mungkin dari situ udah mulai suka kimia kali ya. Iya, dari saya suka kimia itu semenjak kelas 11 sih. Praktikumnya mau Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Waktu itu penjurusan lagi
Stefani kelas berapa? 10, 11? Oh, saya kelas 11 kok. Oh, masih ya? Iya, iya, Nah, iya. Nggak mm-mm. pernah nyontek saya. Ada yang nanya, saya nggak pernah nyontek katanya. Emang tampang nyontek ya? Nggak pernah kelewat kayaknya. Oh, berarti waktu itu kelas 11 mulai mengenal kimia juga, mulai suka kali ya? Kuliahnya juga Iya, kimia atau apa? saya kuliahnya pendidikan kimia kok. Hmm. Beda sama kimia murni ya, tapi kimia tapi pedagogiknya gitu. Oh, jadi bedanya gimana tuh? Boleh dijelasin sedikit? Bedanya lebih ekstra 2 kali sih kok. Jadi kita harus memahami materi kimianya, tapi kita Hmm. harus bagaimana cara mengajarkan materi kimia itu ke anak SMA Oh, iya, iya, iya. 2013 ya kok ya. Di mana anak SMP ke SMA itu mereka masih buta kimia. Nah, itu harus Betul. pelan-pelan kok Mungkin diajarin gitu. cara ngajarnya gimana kali ya maksudnya ya? Tuh, kalau pendidikan sih seperti itu ya bedanya. Iya, iya, iya. Memang penting banget ya, teman-teman. Ya, Tampang itu mudah saya dicontek. Iya gitu ya. ya. Iya, jadi memang kan kita juga tahu nih pasti mungkin kita perlu ada keterampilan lebih ya sebagai guru untuk bagaimana kita menyampaikan ke murid-murid kita ya. Hmm, Gitu. Nah, sekarang kan hmm, lagi pandemik nih. Eh, ya, saya juga kan ada anak kecil. Jadi di rumah ada yang banyak orang tua hektik, gimana eh, harus bantuin ngajar sambil harus kerja. ya. Dan saya sempat Hmm, ngobrol dengan guru-guru anak saya juga, mereka pun mengalami tantangan baru ya di hmm. new normal ini. Kira-kira sebelum dan setelah new normal ini, dari Stefani apa yang kerasanya, atau mungkin ada suggest buat di sini kan banyak alumni juga kan sebagai orang tua murid mungkin ya. Ada saja Hmm. apa mungkin ada pengalaman apa yang bisa dibagikan gitu silakan. Di sini saja saya bukan 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 ini sih. Jadi saya kan di sini istilahnya masih tahun pertama ya kok jadi guru Iya. kelas. Tahun sebelumnya saya cuman guru praktikum kan. Hmm. Jadi mungkin saja saya di sini memposisikan saya sebagai murid lah gitu ya. Iya, iya, Karena saya masih 4 bulan mengajar kan. iya. Kalau perbedaan perbedaan jelas kelihatan dari semangat muridnya kok. Dari sebelum pandemi, walaupun anak itu capek, tapi anak itu masih ada semangat untuk ingin tahu. Tapi Hmm. setelah pandemi, mungkin karena teknologi yang canggih juga gitu ya kok ya. Jadi terkesan beberapa anak, kalau di saya ya, di materi saya ya kok ya, Hmm. ada yang asal mengerjakan aja gitu kok. Hmm. Gitu. Iya, Hmm. iya, Terus suggest buat para orang tua sih, sebagai saya kan ngajarnya SMA ya kok ya. iya. Karena SMA, jadi anak-anak sudah bisa belajar sendiri. Saja saya semangatin anak-anaknya, bilang gitu, apa, misalkan waktu mereka udah beres belajar online, kan jam 1-an biasanya, Hmm. bilang ke anak, sih ya udah mau belajar online hari ini, gitu. Atau kalau Hmm. pagi-pagi Hmm. sebelum belajar, semangat ya, semoga nggak pusing di komputer terus-terusan, gitu. Hmm, iya, Hmm, belajar online ini menurut saya ngaruh banget kok ke mental anaknya. iya, iya, Mereka nggak ketemu teman-temannya, dan iya, mungkin ada beberapa orang tua yang, kamu kenapa sih nilai merah terus gitu ya, mungkin gitu ya. iya. Kamu, ini saya ditelepon terus sama wali kelas, kamu nggak ngumpulin tugas, kamu ngapain aja gitu. Hmm, Jadi saya nggak tahu ya, kan kondisi orang tua beda-beda ya kok ya. Mungkin ada yang iya, udah capek kerja, jadinya pingin anaknya mandiri. Cuman coba deh, sebelum belajar online atau setelah belajar online, ketika mereka ngerjain tugas gitu, semangatin mereka gitu, bilang, makasih udah berjuang belajar online gitu. Keren lah kamu iya, masa depannya merang. Jadi gitu sih, lebih ke semangatin supaya mental mereka nggak down. Apalagi anak-anak zaman sekarang kok, nggak bisa iya. dikerasin. Nggak bisa dikerasin ya. Apa-apa ntar ininya keganggu, ininya nanti ya gitulah beda.
memang generasinya beda. Saya bukan menyalahkan manusianya, tapi memang hidup di society yang berbeda gitu. Hmm. Kan zaman Kokoma dipukul penggaris juga nggak akan gimana-gimana waktu itu zaman Kokoma. Iya, 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 iya. Jadi Iya, semangatin supaya. anaknya. Mm, mm, mm. Berarti harus bantu nyemangatin anaknya juga ya, apalagi kan pandemik ini hal baru bagi kita semua, bener nggak sih? Betul, Muridnya betul. baru, baru ngerasain kayak gini juga, nggak ketemu teman. Mungkin orang tua Hmm. juga, sebagai orang tua juga hal baru juga, yang biasanya fokus Hmm. ngurusin kerjaan, sekarang jadi guru les juga gitu ya. Iya. Betul Dan kalau sekali. saya lihat guru anak saya yang tadinya biasa-biasa aja, sekarang malah jadi YouTuber ya, bikin video di YouTube buat Jangan gitu kan, pelajaran ya. kita kayak gitu. Iya, jadi ini memang hal baru buat kita semua ya. Jadi harus saling Ya, support. harus saling support ya, jangan mengeluh boleh, tapi jangan saling menjatuhkan lah, ada kita juga semuanya sama-sama berjuang gitu. Waduh, Betul, betul. Waduh, pembahasan semakin bener. berat ya. Iya, 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 iya. Nah, balik gitu. lagi ke tema hari ini sebagai apresiasi kita untuk memperingati Hari Guru Internasional. Pengen tahu dong, Hmm, memilih profesi sebagai guru karena apa hmm, sih? Atau mungkin ada kepikiran apa? Mungkin ada visi ke depannya. Pengen gimana sih hmm. Indonesia ini atau gimana? Boleh diceritain. Waduh, ini sering banget saya ditanyain pertanyaan kayak gini. Sebenarnya saya pengen jadi guru tuh dari SMP. Oh, udah dari Cuman SMP. mimpi itu terpendam saat saya kelas 10, kelas 11 karena saya menganggap materi Allah itu susah banget gitu ya. Saya Oh, mikir iya, iya. ngapain saya belajar sampai malam tapi cuman buat jadi guru gitu. Iya. Cuman mimpi ada lagi ketika saya kelas 12 kok. Hmm. Saya inget banget waktu itu di mana teman saya yang beasiswa itu nanya saya caranya gimana gitu. Hmm. Emang dan saya jelaskan ke dia dan dia bilang, "Lu kalau jelasin enakan fun gitu." Gitu kan. Hmm. Dan orang yang ngomong kayak gitu dan saya juga pada saat itu melihat situasi mohon maaf guru di sekolah lain yang menurut saya agak mengkhawatirkan gitu. Hmm. Mengkhawatirkannya maksudnya yang kurang mau mengikuti zaman gitu. Hmm. Hmm. Tuh, dan papa saya juga dulu guru kok. Hmm. Guru dan dan beliau maaf, dan beliau juga sama murid-muridnya memang ketika di kelas hubungannya guru dan siswa. Tapi ketika Iya. sudah di luar, wah itu udah kayak temen kok ada yang Hmm. sampai muridnya cerita nangis-nangis ke papa saya gitu. Saya inget banget gitu kayaknya itu pekerjaan yang menyenangkan gitu. Hmm. Jadi Iya, iya. saya melihat itu semua, ingat banget saya memutuskan itu saat saya try out buat ujian sekolah yang pertama. Saat saya ngerjain itu kan, aduh try out di Alema banyak pisan ya kok, dikumpulin di Iya. aula, dada gitu ya, aduh Hmm. masih ingat nggak kok? Iya, benar. Di situ saya pengen jadi guru gitu. Hmm. Sampai-sampai kok kan jarangnya kok ada yang alumni Aloy mau jadi guru gitu ya, tekad seperti saya. Ada juga mungkin yang sudah berencana kuliah di jurusan lain, terus akhirnya jadi guru gitu. Beda gitu. Kalau Hmm. saya kan memang udah tekad dari awal gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai saya juga waktu itu ikut les buat masuk perguruan tinggi negeri. Saya itu kan udah daftar ya kok. Jadi kalau Hmm. masuk perguruan tinggi negeri dengan sistem tes itu kita milih pilihan satu dua gitu kok. Dan waktu Iya. itu karena saya ngumpulinnya ya ke bimbelnya. Ini saya ini pilihan satu saya. Saya dimarahin kok sama bimbel saya. Kenapa pilihan pertama kamu pendidikan kimia UPI gitu. Kata bimbelnya itu, kamu bisa loh masuk ITB katanya tuh. Dengarkan Hmm. hasil tryout saya direkam sama mereka gitu kan. Kamu bisa loh masuk ITB gitu katanya.
hasil tryout kamu gede, udah ya daftar daftar lagi, bayar lagi nggak apa-apa, kamu masuk ITB aja gitu. Saya Hmm. balik nanya di guru bimbingannya itu kok, emang bapak tahu keinginan saya apa gitu? Dan emang keinginan saya inginnya jadi guru ya kok ya, jadinya ya udah saya nggak ngerubah pendaftaran saya dan itu pilihan satu saya pendidikan kimia di UPI gitu. Dan waktu keterima wah saya nangis luar biasa kok karena walaupun saya lulusan Aloy tapi tes perguruan tinggi negeri itu tuh hoki-hokian kok wah luar biasa lah itu perjuangannya ya Iya, iya. gitu. Nah, sampai Ber- di kuliah juga kok dosen-dosen saya heran loh kok kamu alumni Aloy kesini dosen-dosen saya sampai heran gitu. Hmm. Saya balik tanya loh bapak tahu nggak keinginan saya apa gitu. Ya keinginan saya ya ngajar gitu. Jadi seperti Hmm. itu. Nah, Berarti memang panggilan udah dari SMP udah kepikiran mau jadi guru ya? SMP kepikirannya, cuman tekadnya kuat SMA kelas 3 kok. Iya, iya, iya. Apalagi melihat Hmm, sosok seorang ayah punya dampak yang positif sama murid-muridnya selain di kelas gitu ya. Kayaknya iya kok. kepengen banget jadi guru gitu ya. Iya. Wah, Indonesia butuh guru-guru yang seperti Stefani harus lebih banyak lagi berarti ya. Loh, loh. Iya kok, di situ saya karena saya juga selama kuliah ikut project dosen ya kok ya. Hmm. Di situ saya pernah diskusi sama dosen saya. Kenapa ya orang-orang pinter itu masuknya ITB, UI, UGM? Apa mereka nggak mau ngajar gitu? Tapi giliran, wah guru-guru Indonesia mah nggak bisa ngikutin pembelajaran, kurikulumnya jelek. Tapi yang disalahin siapa? Guru lagi. Loh kita lihat Hmm. lagi dong orang-orang yang masuk guru bukan bukan maaf ya bukannya saya menyindir bukan orang-orang yang nomor satu kok kamu menyalahkan kenapa nggak diri kamu aja yang jadi guru waktu itu jadi Iya, iya, saya iya, sama tuh seperti itu gitu waktu itu diskusi dan ujung-ujungnya seperti itu gitu. iya, iya, iya. Iya sih kebayang juga. Hmm, Misalnya banyak orang-orang yang berkualitas di luar sana, kalau bisa hmm, sukses di dunia pendidikan, otomatis kan pasti hmm, jadi lagi ya kualitas-kualitas guru juga ya. betul. Jadi maka dari itu kok saya kan tahu sistem pendaftaran masuknya UPI Bandung Iya. mulai tahun 2018 eh memang pilihan dua bisa masuk ke UPI, tapi jika Hmm. ada ujian mandiri, tapi pilihan satu pilihan duanya nggak ke UPI, dia nggak bisa keterima kok. Jadi Oh, memang sering iya, iya, iya. supaya memang yang Benar-benar mau. ya gitu seperti Iya, itu gitu. iya. Betul, betul. Iya, Mm-mm. yang saya cocok jadi guru ya katanya ya. Guru apa ya? Iya. Minimal Ini buat guru saya mau anak-anak di rumah. boleh kok. Gimana, gimana? Sorry. Ada pertanyaan kok Paulus yang apa karena Boleh. zaman sekarang serba instan dan mudah jadi makin lembek mentalnya? Nah, boleh dijawab. Silakan. Mungkin yang lebih tahu ini Pak Vincent ya, cuman Mm-mm. dari sudut pandang saya yang awam, iya kayaknya karena ini karena serba instan dan generasi-generasi sekarang itu generasi pejuangnya dikit gitu, jadi Hmm. lembek mentalnya gitu. Iya, iya. Oh ya, untuk teman-teman Mm-mm. yang baru join, mungkin ada yang belum tahu juga. Kalau IG Live itu maksimum tuh 60 menit. Kalau sampai nanti terputus dan pembicaraannya masih banyak yang tanya atau apa, nanti boleh disambung lagi. Ya, nanti bisa langsung join lagi aja. Kalau sampai terputus, ya. Ini ngobrolan makin seru ya. Mungkin teman-teman kalau ada Aduh, yang mau tanya juga boleh diajukan pertanyaannya di kolom chat. Boleh nanya. Cuman jangan goreng yang enak beli di mana gitu ya. iya. Setuju Duh, anak kok sekarang. ya, betul tuh. Anak zaman sekarang kurang gigi. Betul sih. Jadi Iya, pendekatan di sini juga banyak orang tua ya kok ya. pasti iya. Pendekatannya menurut saya udah bukan pendekatan zaman dulu yang anak itu dikerasin, dipukul-pukul dan pokoknya kamu nilai jangan merah gitu. Menurut saya pendekatan zaman sekarang nggak kayak gitu kok, tapi Iya. pendekatan zaman sekarang itu ya kayak tadi saya bilang semangatin anaknya,
bilang Mm-mm, mm. makasih, dan ya terus berjuang gitu. Jadi Lebih udah bukan mengapresiasi kali ya. itu, iya gitu. Hmm. Nah, itu ada yang nanya, papanya ngajar di mana katanya? Papa saya ngajar teater sih, ngajar kesenian Hmm. di sekolah sebelah. Oh, Disebutin sebelah. nggak nih nanti Sebelah. sebelah lah. Iya, iya. Ya, kan biasanya di Bandung itu ada Aloy, ada gitu ya. Nah, papa saya dulu Oh, ngajar di situ. iya, 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 iya. Ayo yang mau Iya. tebak silahkan tulis di kolom chat. Yang bener nggak dapat hadiah. Nah, Aduh, Cila. kayaknya ada obrolan yang menarik banget tadi bicara mengenai anak zaman sekarang yang mentalnya agak lembek. Kira-kira Mm-mm. dari sisi orang tua kan tadi Stefani sempat suggest untuk kita memberikan apresiasi lebih, kasih dia semangat. Kira-kira ada Mm. kiat atau tips lain nggak supaya anak-anak zaman sekarang ini supaya memiliki mental yang mungkin lebih tough gitu? Eh, saya belum berani cerita kok, karena kasus Mm-mm. saya masih sedikit. Mungkin Pak Vincent yang bisa cerita banyak soal itu. Iya, iya, Karena iya. saya nanganin kasus kayak gini hanya waktu saya observasi waktu kuliah. Oh, Dan oke. mengajar 4 bulan ini, saya masih berusaha melakukan pendekatan ke anak gitu, supaya dia Iya, semangat, supaya dia mentalnya kuat gitu. Jadi mungkin Pak iya, Vincent iya, yang lebih jawab itu ya. iya, iya. Ya Pak Eh, Vincent ya. jadi Pak Vincent juga mungkin sudah hadir di ruangan ini. Nanti sabar ya Pak Hmm, Vincent. Nanti akan beralih ke Pak Vincent. Eh, hmm. sekarang mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Ibu guru kita yang hari ini. Ada Bu Stefani. Aduh. Mau tanya soal kimia boleh. Gitu. Karena kalau di Iya. luar IG Live ini bayar katanya. Oh. Berarti ngajar Hmm. di praktikum 2 tahun ya? Iya kok, saya praktikum 2 tahun. Bedanya gimana tuh sama ngajar di kelas? Wah, kalau ngajar praktikum, saya lebih fokus ngajar ke keterampilan anak-anak kok. Gitu. Jadi kan Hmm, guru praktikum ada 2 ya kok ya. iya, iya. Saya janjian sama guru yang pertama, Bu, saya mau ngajarin teknik anak-anak cara praktikum aja, jadi kayak cara nuangin zat, cara makai Hmm, alat. Ya kan itu kan kalau kimia punya teknik khususnya ya kok ya buat iya, nanganin iya. instrumen. Yang satu lagi lebih ke konsepnya gitu. Karena saya waktu 2 tahun itu juga saya masih kuliah kan, Iya, iya. gitu. Ya, jadi saya waktu jadi guru praktikumnya lebih mengajarkan ke anak-anak keterampilannya seperti apa. Yang Iya, iya. benarnya Hmm. karena Jadi beda banget kelas ya? mm-mm, gitu beda banget kalau di kelas mah ya ampun. Apalagi saya pertama kali ngajar online gitu ya kok ya. Iya. Ya, mantap. Kelas 10 lagi. Kalau kelas 11 12 saya nggak bisa pasti disalahin kelas 10 gitu kan. Oh iya, karena pertama kali dia mengenal kimia ya di kelas 10 ya? Iya, makanya saya sampai ngadain kelas tambahan terus sama anak-anak yang nilainya merah supaya mereka bisa Hmm. gitu. Ngomong-ngomong, kelas tambahan itu inisiatif sendiri atau bagaimana tuh? Inisiatif sendiri sih, tapi waktunya nggak lama, paling satu anak cuma 10 menit gitu. Oh, iya, iya, iya. Supaya mereka lebih Hmm. bisa ya. Mm-mm, gitu Nah, ini kok. ada yang nanya, apakah pelajaran yang berat dalam kurikulum atau Mm-mm. yang lebih melihat kelebihan dari anak dia lebih suka yang mana? Ini maksudnya gimana ya? Mungkin ibu Oh, guru bentar, lebih bisa. bentar. Apakah pelajaran menurut itu bagus? Oh, mungkin ini kali ya. Mungkin kayak maaf ya Pak Om, apa kok Calvin kalau maksudnya Om salah. ini Jadi Om. yang saya Om ya, maaf. Ya, angkatan 70 sekian itu. Oh ya Om Calvin ya. Kalau saya tangkap dari pertanyaannya, jadi kalau misalkan ada pelajaran, ya gitu ya. Jika nilai dia bagus atau dia lebih suka nih ya, jadi dia misalkan lebih bagus di fisika atau tapi Hmm, dia lebih suka kimia. Nah, lebih baik milih yang mana gitu. Yang saya tangkap itu ya iya, iya, iya. pertanyaan.
Misalkan dia lebih bagus fisika, tapi dia lebih suka kimia gitu. Tapi nilainya jelek kimia tuh. Jadi mending milih yang mana? Kalau Hmm. menurut saya sih yang seperti itu pilihlah yang disuka kok. Hmm. Karena nilai bagus itu kan siapa tahu gurunya baik ngasih nilainya. Tapi Hmm. kalau misalkan dia suka sama kimia gitu, atau sama fisika, atau sama matematika, atau sama biologi, atau sama akuntansi, sama apapun itu, walaupun di dalam profesinya itu ada struggle, ada tantangan, dia bakal ngelewatinnya, dia bakal berusaha dengan senang hati, bukan karena terpaksa, Iya, betul. gitu. Jadi saya pilih yang dia senangi, gitu. Iya, iya. Gitu. Mm-mm. Jadi pilih yang dia senangin. Mungkin nanti nyambung dengan yang Pak Vincent ya. Iya, oh Pak Vincent banget itu. Atau mungkin Pak Vincent kita bikin sesi khusus gitu. Webinar 2 jam atau 3 jam mungkin. Aduh, itu mantap jiwa. Iya, iya. Cilala. Terima kasih Cilala udah mau mendorong saya membuat buku. Wah, luar Bantuin biasa. Cilala. Nanti kalau bukunya udah jadi boleh info-info ya. Nanti Oh, diinformasiin. siap. Ini Itu kata berhubung sudah waktu nih, ya. eh nggak kerasa udah setengah jam. Iya Mungkin kok. ada tips atau mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua. Boleh deh. Hmm, di situasi pandemi yang lagi kayak gini gitu ya kok ya, sama om tante yang lagi nonton, koko cicil yang lagi nonton. Jangan mari belajar sama-sama gitu menghadapi situasi seperti ini. Dan oke, boleh mengeluh tapi jangan menyalahkan sesiapapun. Tapi mari memperbaiki diri supaya bisa menghadapi situasi ini gitu. Jadi Oke. gitu. Thank you banget Semangat. Stefani. Iya. Nanti teman-teman yang nonton IG Live ini kalau pengen nanya-nanya, ngobrol-ngobrol nanti boleh DM ke IG langsung ke Bu Stefani kali ya. Waduh. Pengen nanya-nanya, ngobrol. Kalau misalnya ada Hmm, pertanyaan yang belum dijawab. iya, siap kok. Oke, Iya. thank you. Sampai ketemu ya. Saya keluar. Ya, makasih kok. Makasih semuanya. Ya, thank you. Nah. Teman-teman, sekarang kita akan undang narasumber kita yang kedua. Jadi, Vincent ini angkatan 2004, ambil S1 dan S2 psikologi di Maranatha, lulus tahun 2017, dan saat ini sudah mengajar, mengabdi di Aloysius, alma mater kita, 11 tahun. Luar biasa ya. Untuk itu saya undang dulu supaya masuk ke room ini. Sebentar. Sambil kita undang. Kebetulan dulu sama-sama ekskul bareng nih dengan Vincent ya. Halo bro, apa kabar? Halo, halo Korea. Oh, oh Pak ya, bener ya. Bapak Vincent, apa kabar Pak? Enggak lah. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Mungkin karena waktunya cukup terbatas dan pembahasannya sangat menarik. Apalagi Pak Vincent ini fokus di BK ya, bimbingan konseling. Betul ya Iya, Pak Vincent betul, ya? betul, betul, bimbingan konseling. Ya, cerita dikit dong gimana kesan-kesannya di Aloysius. Udah gitu sempat kuliah, udah gitu ngajar lagi di Aloysius. Boleh cerita-cerita dong sedikit? Oke, ya, waktu awal gitu ya, awal jadi guru juga nggak apa ya, kaget gitu, nggak nyangka sih mau jadi guru awalnya. Karena Hmm, eh, awalnya kan pengennya sebenarnya jadi psikolog gitu ya. Cuma iya. eh, dapat tawaran waktu itu, tawaran untuk mencoba ngajar di Aloysius untuk jadi guru bimbingan konseling gitu. Ternyata pas Hmm, nyobain, wah asik gitu ya. Eh, hmm, Ya pertama mah karena kan memang beda ya kalau kita jadi guru menghadapinya anak-anak gitu ya, remaja. Jadinya kayaknya tuh
Mm-mm. semangatnya muda terus gitu kok. Jadi Wah, kalau biasanya kan, karena saya juga pernah sempat apa ngetes gitu ya, ngetes karyawan kayak gitu ya. Kalau di iya. sekolah tuh seneng kok. Jadi ngelihat anak muda, anak remaja itu ya seneng gitu. Mereka kok Mm, kayaknya pemikirannya tuh simple banget gitu. Jadi iya, pacaran iya. tuh bisa wah heboh drama gitu. Jadi menyenangkan lah gitu kalau Iya. ngajar anak-anak remaja itu. Jadi memang Gitu. menyenangkan ya. Beda sama kalau mungkin ngetes karyawan atau apa kali ya, beda ya. Iya betul kalau di pabrik. Iya. Walaupun nggak gampang juga ya Korea ya. Jadi Mm-mm. sesuatu pekerjaan yang sulit gitu ya kayak karena kalau misalkan kita berhubungan dengan mesin benda mati tinggal diginiin dikit oh udah langsung lancar Iya, gitu ya, jalan gitu. Terus kalau di perusahaan kan yang penting target omset naik gitu ya dan iya, barang yang penting laku kejual. Nah sedangkan ini istilahnya kita berhubungan dengan manusia, kita membentuk seseorang gitu ya yang iya, iya, notabene ketika remaja kan anak masih masih labil nih gitu ya. Kita iya, mau membentuk mereka. Jadi kerjaannya itu memang berat gitu ya. Jadi iya, kalau dengar tadi Stefani ngomong cerita tentang dia yang punya tekad yang kuat untuk jadi guru itu dari SMA, wah itu mm-mm. jarang nemuin yang kayak gitu tuh. Biasa anak SMA apalagi zaman sekarang ya, itu tuh masih Iya, galau gitu. Mau betul, masuk betul. apa, mau jurusan apa, mau IPA IPS aja susah untuk nentuin gitu. Jadi ya memang sangat hebat Betul, Stefani ini. betul. Dari muda udah Kebetulan dulu kebentuk. Stefani, iya betul, dari muda udah semangat dia. Kebetulan dulu Iya. juga ini kok saya sempat jadi gurunya Stefani juga Oh, waktu iya, iya. awal-awal dulu. Karena Iya, kan jadi udah 11 tahun ya di Aloy ya. saya udah 11 tahun. Jadi waktu itu Stefani angkatan keberapa ya waktu saya jadi guru saya lupa. Cuma ya gitu semangat dia gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Kebetulan kan ini kalau Vincent ini kan ngajar di bimbingan konseling psikologi. Dan mungkin banyak yang pengen Ya, tanya tuh. betul. Kayak tadi kan zaman saya dulu kan penjurusan itu SMA 2, berarti kelas 11. Ya, kalau Mhm, sekarang mhm, kelas 10, apakah mereka mhm. memang boleh memilih atau ketika tes minat apakah harus diarahkan kemana? Mekanismenya gimana sih kalau sekarang? Oke, gini kalau sekarang Hmm, itu mekanismenya memang eh, yang menentukan itu anak sendiri ya, anak sendiri dan iya. orang tua tentunya. Jadi kalau ada psikotes itu psikotes hanya berupa saran gitu kok. Jadi bukan Hmm, psikotes itu bukan bukan sesuatu yang mutlak harus diikuti enggak. Jadi psikotes oh, itu saran untuk mempermudah siswa. iya, iya, iya. Ini agak loading, pemirsa. Bentar. Batu Nunggal, luar biasa ya. Om Calvino, apa kabar Om Calvino? Oke. Oh, sorry teman-teman tadi terputus ya. Kita sambung silakan. Sorry sorry tadi putus. Ya, Iya, jadi untuk pemilihan jurusan kan nanti ada tesnya juga ya. Biasanya iya. hampir di setiap sekolah juga pasti ada tes tes Mhm. akademiknya gitu ya, tes pelajarannya. Jadi Iya, yang menentukan tuh biasanya tes pelajarannya itu gitu. Eh, akademisnya berarti ya. Iya, akademisnya nanti akan ditanyakan sama biasanya pihak kurikulum. Misalkan Hmm. nilai IPA-nya kurang, maka akan ditanyakan apakah benar mau masuk IPA kayak gitu. Jadi
Mm-mm. Psikotes tuh saran yang istilahnya yang kedua lah gitu ya. Saran yang pertama sih sebenarnya dari nilai tes itu gitu. Jadi sekolah Mm-mm. memberikan tes apa? Biasanya tes pelajaran itu fungsinya bukan untuk menjatuhkan anak untuk bisa masuk IPA atau enggak gitu ya. Jadi kan Mm-mm. kembali ke mereka untuk pilihannya. Tapi untuk Iya, iya. mempermudah mereka dan jangan sampai kesulitan nanti udah masuk kelas, udah masuk IPA, terus kesulitan gitu. Nggak bisa di IPA-nya, stres. Nah, nanti Hmm. kan kalau udah kelas 2, apalagi udah kelas 3 kan nggak bisa pindah jurusan kok. Repot Iya, nanti. iya, iya. Nah, Gitu. ini menarik. Teman pengen nanya juga nih sama Pak Vincent, kira-kira pernah ada risetnya nggak misalnya kalau misalnya mengikuti saran dari yang tes minat, apakah akan menjadi lebih baik di kemudian hari atau mungkin karena dia tadi kan kalau suggest dari Stefani kan mereka lebih prefer memilih yang mereka suka. Nah, kira-kira gimana tuh? Pernah Hmm. atau mungkin ada saran dari Vincent sendiri untuk orang tua yang sekarang gimana untuk anak-anaknya? Kira-kira. Oke, kalau secara umum mah apa yang Stefani ceritakan itu udah tepat sekali ya, untuk memilih berdasarkan minat. Tapi terkadang Mm-mm. gitu ya, terkadang ini fungsinya psikotes tadi yang lapis kedua gitu ya, saran lapis Iya. kedua istilahnya. Jadi kalau memang kemampuannya kurang sekali di matematik misalkan ya, dia pengen masuk IPA, Mm-mm. tapi kan kurikulum dari pemerintah ya sebenarnya itu wajib ada matematik Iya. kayak gitu. Jadi Iya. ketika dia ngambil IPA, matematiknya sangat lemah dan belajarnya juga walaupun dia suka tapi memang lemah gitu di mungkin karena Hmm. kemampuan kognitif di bagian matematiknya kurang gitu ya di kalkulasinya Iya. gitu. Tapi kan mungkin dia punya bakat lain gitu kayak gitu. Jadi psikotes itu untuk apa ya namanya mengantisipasi hal seperti itu. Kasihan nanti Iya. ketika Iya. dia memang suka matematik, tapi ketika di dalam nanti stres kok saya nggak bisa-bisa, akhirnya kepercayaan dirinya jatuh. Nah itu yang kita Hmm. antisipasi. Jadi tetap kembali, Iya. Iya. memang biasanya kita akan kembalikan ke siswanya bahwa eh, dia mau milih apa kayak gitu. Iya. 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 Nah, ini ada yang mau nanya nih. Dengan adanya pandemi seperti sekarang, adakah kesulitan dalam mengajar dan pengaruh pembelajaran online pada psikis murid itu seperti apa? Oke. Ya, kalau kesulitan pembelajaran rasanya pasti ada ya kok ya. Jadi Iya, betul. buat yang bertanya itu kok atau Cici ya atau ini ya kesulitan pasti ada kok. Jadi Iya. kesulitan karena kan ini sesuatu situasi yang baru dengan adanya COVID aja itu udah sesuatu yang baru yang kaget gitu ya merubah Iya. habit semua orang gitu. Apalagi dengan sistem pembelajaran yang harus baru, nggak ada tatap muka langsung yang tatap muka fisik gitu ya. Mungkin kalau lewat Iya. Zoom bisa, lewat berbagai aplikasi bisa gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. lewat tatap muka fisik nggak bisa gitu. Otomatis itu pasti menyulitkan sih kok. Gitu. Iya. Pasti ada. Nah, kalau Kalau mental gimana tergantung tuh? anaknya juga ya, mental. Tapi Mm-mm. kalau anaknya yang memang sudah terbiasa untuk mandiri, mungkin ada pengaruhnya tapi nggak terlalu besar gitu. Tapi untuk yang Hmm. mentalnya, kemandiriannya belum terbentuk, otomatis Hmm. akan sangat menyulitkan. Bukan Iya. berarti apa ya? Bukan berarti selalu harus dikaitkan dengan stres ya, tapi mungkin lebih ke arah kesulitan untuk beradaptasi dengan Hmm. cara yang baru gitu. Mm-mm. Nah, ini Gitu. juga ada yang nanya nih, di era sekarang apakah banyak kejadian bullying? Oke, aduh ini pertanyaannya rada-rada jawabannya kayaknya panjang gitu ya. Kalau dibilang kejadian bullying ada, eh, khususnya kalau di Aloy ya, kalau di Aloy yang saya eh, dapati gitu ya, mungkin bukan kasus Mm-mm. sih, tapi lebih ke arah ini. Kalau bullying sih sebenarnya nggak ada yang berniat benar-benar berniat ya. Kalau kita telusuri secara jauh Mm-mm. tentang bullying, sebenarnya bullying juga kan sebenarnya dari ini masih rancu ya definisinya. Jadi
kalau dibilang bullying, apakah selalu yang menindas itu bullying gitu. Jadi eh, perlu apa ya namanya itu perlu peninjauan kasus per kasus sih kalau bullying. Tapi kalau Hmm. secara garis besar di Aloysius sih nggak ada yang secara langsung berniat untuk membuli, itu nggak ada. Seperti Hmm. kalau Kolea waktu dulu kan zaman kita mah dulu panggilan untuk anak-anak tuh kan pasti banyak gitu ya. Setiap anak tuh Iya, pasti punya betul. panggilan yang berbeda-beda. Kayak saya aja dipanggilnya itu bulu gitu ya. Jadi kalau dulu Iya. sering dipanggil bulu, orang-orang tahu tahu saya tuh bulu bukan Vincent gitu. Tapi Iya. itu kan bukan berniat membuli ya kok ya. Jadi Iya. teman-teman saya tuh bukan berniat membuli, tapi berniat untuk ya lebih kenal dengan saya gitu. Justru karena mungkin ciri fisik saya mungkin ada bulunya atau apa gitu ya. Jadi mungkin Hmm. itu, tapi bukan berniat membuli kok. Jadi itu yang Hmm. harus hati-hati gitu. Iya, Kalau iya, saya lihat iya. sih di anak Aloy nggak ada yang berniat gitu. Tapi kalau di luaran mungkin beda lagi ya, kalau kita lihat dari video-video mungkin wah Iya, mungkin iya. ada juga gitu di luaran. Tapi kalau di Aloysius sejauh ini sih saya nggak lihat ada kasus yang benar-benar Iya, berniat iya. membuli gitu. Hmm. Gitu. Nah, pengen nanya nih, kan katanya katanya anak sekarang tuh mentalnya lebih lembek. Nah, kalau Vincent sendiri Hmm. gimana? Atau mungkin ngelihatnya dari sudut pandang psikologi itu penyebabnya apa sih? Atau mungkin kita sebagai orang tua bisa mengantisipasi, atau mungkin yang melihat anaknya kira-kira memang secara mental kurang tough, kira-kira perlu seperti apa? Boleh dikasih Hmm, suggest nih. oke oke. Oke oke kok. Jadi gini, kalau dibilang lembek, mungkin bukan lembek ya, tapi mereka punya tuntutan yang berbeda ya, Korea ya. Jadi Iya. mereka punya situasi yang berbeda di zaman mereka gitu, Mm-mm. dibandingkan zaman kita. Mungkin kalau zaman kita situasi yang mencekam tuh kayak pemukulan, atau kita kan kalau zaman dulu mungkin berantem kayak gitu ya, makanya sistem Iya, Aloysius kan melarang untuk sampai ada mukul gitu ya. Kalau mukul langsung iya, keluar kayak gitu ya. Jadi itu kan iya, sistemnya keras gitu. Nah, itu iya. kan untuk sistem Aloysius yang dibentuk untuk menghindari ada kesalahan seperti itu gitu Mm-mm. mental. Nah, itu kan menghindari juga mental orang gitu ya, untuk jangan sampai Betul. ada yang terbuli tadi gitu ya. Nah, eh, kalau anak zaman sekarang itu permasalahannya mungkin udah bukan mungkin ada masih ada yang pukul-pukulan mah gitu, tapi mungkin di luar gitu. Mm-mm. Kalau di Aloysius sih jarang gitu yang kayak gitu. Nah, Mm-mm. kalau di luaran yang paling sering kita lihat kan sebenarnya lebih abusifnya di verbal ya kok ya. Iya. Zaman sekarang anak-anak tuh lebih lebih abusifnya ke verbal gitu. Jadi tuntutan mereka itu bukan lembek, tapi mereka harus bertahan. Itu kadang-kadang tidak diajarkan juga cara untuk mempertahankan dirinya seperti apa, karena abusive Hmm. verbalnya kalau menurut saya cukup cukup mengkhawatirkan ya. Kayak contoh eh, ya sekarang kalau ngepost ngepost misalkan ngepost foto atau apa, kadang-kadang ada yang ngomongin yang jelek-jelek kayak gitu, terus main Mm-mm. game aja. Mungkin sekarang yang para ibu-ibu, mungkin kalau bapak-bapak juga punya anak, koko-koko, cici-cici yang punya anak, mungkin anaknya main Mobile Legend. Kadang-kadang jangan cuma dilihat, oh anak ini, anak saya main Mobile Legend, kok kayak kecanduan gitu, kayak keseringan. Kadang-kadang mereka main sampai kecanduan gitu karena mereka ingin membuktikan diri gitu. Karena di dalam Mm-mm. game itu cukup parah ya abuse verbalnya gitu ya. Jadi untuk Mm-mm. membodoh-bodohin orangnya sangat parah. Justru mereka punya daya juang yang tinggi, tapi ke arah yang Mm. salah gitu. Karena mereka pembuktian dirinya salah. Kita tidak Mm. mengarahkan ke arah yang benar gitu. Iya, Jadi iya, itu sih gitu. Kalau dibilang lembek, mereka punya caranya sendiri gitu. Karena situasinya iya. bukan kayak yang dulu. Itu sih kok gambarannya. Pembahasannya serius banget kayaknya ya. Iya nih kok serius banget ini. Serius banget. Ya, mungkin balik lagi ke topik Hari Guru Internasional nih. Ya, mungkin Vincent ada pesan-pesan tertentu mungkin. Hmm, gimana kok kurang kedengeran tadi putus-putus? Jadi, sehubungan dengan Hari Guru Internasional ya. Kira-kira ada Ya, pesan-pesan apa? Mungkin ada visi ke depannya gimana?
Boleh diceritakan. Pesan-pesan. Oke, kalau pesan-pesan mungkin ya sama mari kita membangun. Mungkin kan karena di sini alumni juga banyak yang sudah punya anak, punya ini. Mari kita membangun bangsa sama-sama eh, bersatu gitu ya, sama seperti tadi Stefani. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencari kesalahan, tapi kita sama-sama mencari solusinya gitu ya dengan keadaan yang seperti ini kita mari sama-sama untuk apa ya istilahnya me- mengayomi anak-anak kita tapi juga mengajarkan daya juang yang kuat gitu ke mereka dengan arah yang tepat kayak gitu sih. Iya, iya. Apalagi kan tadi dibilang anak sekarang bukan berarti mentalnya lembek ya. Mereka punya Betul, betul. daya juang yang tinggi, mungkin hanya pada tempat yang kurang tepat mungkin ya. Betul, betul kok. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih mensupport mungkin Iya, betul ya. kok. Lebih Gitu. support. Kan sesuai dengan slogan dari IATOP ya, terbang tinggi memberi arti ya. Iya, Jadi betul kita kok. sama-sama saling kerjasama supaya bisa menjadi lebih baik, nggak saling menyalahkan juga ya. Iya, Mungkin betul. teman-teman ada yang ingin bertanya, mumpung ada pakar psikologi nih di sini. Jadi malu kok. Bukan pakar lah. Kok Paulus boleh tolong diartiin kok, et mayora natusum kok. Berarti kalau tadi Stefani memang kepikiran pengen jadi guru dari SMA, kalau Vincent setengah kecemplung berarti ya? Iya, setelah kecemplung saya. Terus ya Setengah lucu kecemplung juga tapi sih. Lucu juga sih kok kalau dulu iya yang lucu-lucu gitu ya justru yang menarik tuh yang lucu-lucu kayak misalkan dulu kalau ya pernah nggak sih rambutnya digunting dulu. pernah kayaknya sama Pak Joko. Ya kalau dulu kan rambut nggak boleh panjang nih sekarang saya jadi guru pas waktu dulu awal-awal masuk jadi guru teh aduh gimana ya rambut saya panjang gitu jadi wah itu menarik banget sih kalau kalau apa perasaannya gitu waktu pertama kali jadi guru kayaknya tuh aturan yang dulu mungkin kalau dulu ada nyontek gitu ya teman-teman kan ada Hmm, aja yang nyontek gitu saya kadang-kadang suka saya sendiri sih nggak pernah nyontek ya cuma kok sampai dicontek sih? iya pernah Oh, saya mah KS dicontek KS terus. kerjasama pernah tapi ngasih jawaban kalau saya nanya sendiri nggak pernah lah gitu kecuali Iya, iya, memang iya. semuanya udah bertanya gitu ya jadi itu mah Iya. mau nggak mau gitu dibanding nilai saya paling Mhm. jelek kan gitu ya nah lucu kok kalau kita jadi guru ya itu tuh kelihatan tuh anak-anak yang nyontek tuh kelihatan tinggal tinggal nunggu aja buktinya yang mana nih ini yang bisa membuktikan dia menyontek tuh yang mana gitu Oh, jadi sebenarnya itu guru pada kalau tahu kita sebenarnya. iya, jadi kalau di atas meja guru itu kalau benar-benar memperhatikan itu nyontek tuh pasti ketahuan sih kok. Nah, jangan nyontek teman-teman. Ya, Pak Vincent udah punya radar. Ini slogan Enggak kok. Jadi kalau BK tuh kan sekarang sistemnya beda kok. Kalau BK tuh beda. eh, kita jadi bukan bukan menghukum ya kok ya. Jadi kalau BK Iya, tuh untuk mengayomi lah istilahnya gitu. apalagi katanya Pak Sama sih Vincent ini guru yang favorit lain loh juga. di Batu Nunggal ini Oh lah, katanya. wah itu Nanti ada yang gosip. ini reminder aja 6 menit terakhir ya. Eh, Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, kita jawab dulu pertanyaannya. Tadi itu artinya slogan Santo Aloysius ya, teman-teman. Untuk mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa kita terlahir untuk tujuan yang mulia, ya. Ya, Ini betul. ada yang bertanya, Pak Vincent, sejauh mana perhatian sekolah nih terhadap kesehatan mental para siswanya? Mungkin diwakili oleh Pak Vincent sebagai BK mungkin ya. Oke, ya tentunya pasti sangat-sangat memperhatikan ya dalam artian kita ya pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk memperhatikan kesehatan mental gitu. Iya, Karena iya. kan tapi sejauh ini kan kalau dilihat eh,
dari para alumni kan eh, lulusan Aloysius tuh memang memang mentalnya sudah teruji gitu ya, jadi Mm-mm. cukup kuat gitu. Gitu. Iya, iya. Nah, ini pendapat Pak Vincent gimana nih? Katanya sistem pendidikan di Indonesia banyak yang bilang dari SD sampai SMA pelajarannya yang dipelajari terlalu banyak sehingga kesempatan untuk Hmm, mendalami suatu bidang jadi berkurang. Apakah ini kerugian atau gimana Pak Vincent? hmm. Ini dari kacamata psikologi aja ya, dari kacamata Iya, psikologi. Kalau kurikulum kan sebenarnya yang Aloysius ikutin kan sebenarnya kurikulum dari pemerintah ya. Jadi kita iya, nggak melenceng dari arahnya gitu. Memang yang betul, diberikan betul. dari pemerintah seperti itu ya kita ikuti gitu. Jadi kita nggak asal-asalan buat sendiri itu. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin bebannya aja kali ya yang berbeda kok. Jadi beban kurikulum di SD kan beban kurikulumnya pada perkembangan, mungkin perkembangan kemampuan kognitifnya, ada mungkin kalau kelas SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin akan diseimbangkan dengan motorik dan yang lain-lainnya gitu. Jadi mungkin di Mm-mm. tiap tahap perkembangan tuh ada tugas-tugasnya tertentu. Mungkin guru-guru di setiap jenjang udah punya patokan gitu. Jadi udah punya kuncinya sendiri. Mereka anak untuk usia segini itu apa yang perlu dikembangkan. Seperti itu sih kok. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, sebelum terputus langsung dari Instagram, mungkin saya ada kata-kata penutup sedikit. Eh, Nanti kalau masih ada waktu boleh ngobrol-ngobrol lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget, thank you banget Vincent dan Stefani untuk waktunya hari ini. Udah ngeluangin waktu sharing bareng kita. Yang seperti kita ketahui, profesi sebagai guru adalah salah satu profesi yang paling mulia ya teman-teman. Jadi kita appreciate banget karena dari kecil sampai besar kita dibekali oleh para guru juga ya. Jadi salut banget. Tadi juga banyak komen yang nggak kebaca satu persatu. eh, Turut bangga untuk guru-guru muda katanya tadi ya, belum terbaca satu persatu tapi intinya semua sama. Kita semua appreciate juga untuk profesi guru. Jadi harus terus semangat karena kemajuan anak-anak kita pasti karena bantuan dan peran teman-teman semua juga ya. Gitu. Mungkin sebelum berakhir ada yang mau disampaikan dulu dari Pak Vincent? Ya terima kasih untuk ya Top ya untuk ya untuk kesempatannya untuk berbicara di sini. Terima kasih banyak juga untuk partisipasi teman-teman yang ikut bertanya, ikut memberikan komentar karena sangat membangun sekali gitu. Itu aja sih kok. Terima kasih kok Lea udah menjadi host yang oke lah, Oke oke lah. banget. Ya, tinggal tunggu undangan dari Ko Paulus untuk Pak Vincent isi acara berikutnya ya. Waduh, Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau tanya terakhir? Masih ada 1 menit. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Thank you banget semua untuk yang udah nonton IG Live IATOP pada malam hari ini, ngeriung bareng. Jangan lupa tungguin edisi-edisi berikutnya, ngeriung di IATOP di minggu depan. Oke, thank you semua. oke. Thank you. Thank you kok. Thank you semuanya.